masyarakat sekitar. Kedepannya, kami akan membangun lebih banyak mini research space di semua daerah di Indonesia. Kami percaya bahwa ekosistem riset di Indonesia dengan cepat akan terbentuk dan dicintai oleh para pelajar serta pendidik di seluruh negeri. Science Hunter Indonesia, muda berkarya, prestasi luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin teman-teman pertama-tama kita boleh kali ya untuk open kamera dulu terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Dan pertama-tama yang terhormat, terutama untuk Bapak atau Ibu, adik-adik dan seluruh peserta webinar OPSI, serta seluruh narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat datang di 4 in 1 webinar OPSI hari kedua yang diselenggarakan oleh Sans Hunter Indonesia atau SHI. Oke, yang pertama sebelumnya perkenalkan, saya Helen Devi Fardila Sucipto yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan masuki sesi yang ketiga ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hingga sesi kelima yang akan membahas secara lebih dalam mengenai metodologi riset dan juga laporan opsi di dua bidang, yaitu IPS dan juga IPT. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kak Reza Alwea Akbar selaku CEO sekaligus founder Sense Center Indonesia, seluruh jajaran BOD Sense Center Indonesia. Yang ketiga adalah teman-teman dari tim manajemen SHI yang luar biasa. Yang keempat adalah serta pemateri dan juga pembicara hebat yang akan berbagi ilmu di sesi pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi materi, izinkan saya memperkenalkan secara singkat tentang SHI. SHI adalah startup edukasi yang telah berpengalaman selama 7 tahun dalam bidang pembinaan riset, karya ilmiah, dan kewirausahaan dari hulur ke hilir hingga memiliki legalitas sebagai lembaga kursus dan pelatihan di bawah naungan PT Riset Prestasi Indonesia. Dalam memberikan pelayanan terbaiknya, SHI memiliki lebih dari 80 mentor berpengalaman yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami bersyukur karena 7 tahun SHI berdiri, kami berhasil mencetak lebih dari 400 prestasi ilmiah dari anak didik kami yang berlandaskan pada etika ilmiah yang berlaku. Apabila Bapak atau Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik ingin berkolaborasi atau menjadi mitra SHI, silakan bisa menghubungi customer care SHI via Instagram @science_hunter. Kemudian pada webinar ini kami akan memberikan juga hadiah kelas online karya tulis ilmiah yang senilai Rp150.000 untuk 3 partisipan teraktif dan ataupun penanya terbaik. Jadi pastikan teman-teman yang selalu memperhatikan informasi dari pemateri sesi ini ya. Selanjutnya jangan lupa juga untuk share keseruan webinar hari ini dengan cara share ke IG story masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk mention IG SHI atau @sense_hunter yang nantinya IG story paling menarik dan juga kreatif akan mendapatkan hadiah dari SHI. Oke, baik tanpa berlama-lama kita mungkin sudah tahu ya teman-teman pada pagi hari ini kita akan ngapain gitu ya, kita akan belajar gitu kan. Nah, mungkin teman-teman boleh dong kasih rations di comments ataupun di kolom komentar untuk kita hari ini belajar apa sih gitu. Atau kita mau ngapain nih gitu. Boleh dong sebelum kita memasuki materinya. Kita kira-kira hari ini mau ngapain ya? Oke, apa pembahasannya Kak? Oke, ada yang bertanya ya, bimbingan. Oke.
Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita mungkin pada sesi pertama akan bedah metodologi riset dan juga laporan opsi bidang IPS. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama kita, yaitu Kak Eva Rahma. Oke, mungkin pertama saya izin dulu ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama Kak Eva ini adalah dosen psikologi di UNY dan juga psikolog klinis lulusan UGM dengan predikat cum laude untuk jenjang S1 dan juga S2. Kak Eva ini juga memiliki pengalaman luar biasa sebagai psikolog profesional, konselor, mentor, juri, serta pengajar ataupun hingga publikasi ilmiah, baik jurnal maupun buku. Selain akademik, Kak Eva juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga kegiatan sosial, serta pengalaman juga di bidang soft skill. Capaian terpentingnya KFA adalah yang pertama dosen CPNS Psikologi UNY sejak Juli 2024, lulusan cum laude S1 dan juga S2 Psikologi UGM, publikasi di jurnal bereputasi termasuk Gajah Mada Journal of Professional Psychology. Ketiga, peraih medali emas PIMNAS 30 dan juga opsi aktif sebagai pembicara nasional di berbagai forum ilmiah dan juga umum, juara satu lomba isai nasional dan penghargaan Outstanding Young Researcher. Dan yang terakhir adalah pengalaman yang luas terkait dengan mentoring di OPSI dan juga MAIRES untuk tingkat SMA sederajat. Dan masih banyak lagi. Jadi sebelumnya izinkan saya ya untuk menyapa dulu Kak Eva. Halo Kak Eva, udah berada di room atau sudah siap nih? Sudah, sudah ada di sini Helen. Suara saya jelas ya. Oke, jelas banget nih Kak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama karena Kak Eva juga sudah ada di room, bagi teman-teman juga yang bidangnya sesuai atau relate nih dengan Kak Eva, mungkin bisa sambil disimak gitu ya Kak ya nanti ya, sambil nanti ada sesi Q&A di akhir. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali ya, saya Eva, bisa dipanggil Kak Eva atau Mbak Eva. Di sini tadi ada beberapa yang tebakannya nih, ini IPS bukan? Iya, pagi ini sesi kita IPS dulu ya teman-teman. Kemarin sudah IPA, pagi ini IPS, dan setelah ini adalah teknik. Gitu, jadi bisa betul-betul diperhatikan. Dan fokus pembahasan kita kali ini itu terkait metode. Gitu, sesuai dengan judul acaranya, hari ini kita akan banyak membahas terkait metode. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Eva. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Helen. Saya adalah mentor di bidang sosial humaniora di SHI. Ditambah sekarang saya bekerja sebagai dosen psikologi dan psikolog. Gitu. Jadi yang topiknya psikologi kayaknya relate sekali ya. Nggak bisa bohong, topik psikologi sekarang sedang panas-panasnya, sedang ngetren gitu ya. Apalagi sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan ketika dulu kuliah, saya sempat menjadi mahasiswa berprestasi dan memenangkan beberapa kompetisi. Seperti itu. Kita langsung aja mulai ya, teman-teman. Karena khusus hari ini membahas opsi, hayo sudah pada punya belum buku pedomannya? Pastikan kalian sudah em, memiliki ini ya. Ada pedoman SMP dan ada pedoman yang SMA. Beda nih, jadi pastikan teman-teman tidak salah baca buku pedoman gitu. Anak SMP yang warnanya kuning, yang SMA yang warnanya ungu. Nah, buku pedoman ini harus dijadikan pegangan teman-teman selama melaksanakan opsi. Kemarin Kak Risman sudah menjelaskan ya, ada beberapa aturan terkait penilaian, penyusunan laporan, bahkan detail-detail metode dari pedoman. So make sure kalian sudah membaca ini detail ya, baik-baik. Karena teman-teman bisa membaca ini sendiri, kita hari ini tidak akan membahas buku pedoman. Oke, jadi pastikan teman-teman membaca sendiri. Hari ini kita fokus membahas metode aja, gitu. Jadi yang teman-teman ini agak ini ya, aduh, agak ragu dengan metodenya, agak khawatir dengan variabel penelitiannya, kita bisa diskusi setelah ini. Kita fokusnya ke metode. Tapi sebelum itu, agak sedikit briefing ya. Mungkin di sini ada yang anak IPA atau ada anak teknik ingin mendengarkan, boleh banget. Kita bahas lebih detail. Sebenarnya penelitian sosum itu apa sih?
Kuncinya adalah di manusia gitu. Sosum itu pasti berkaitan dengan manusia. Tapi apanya yang berkaitan sama manusia? Ada banyak. Bisa interaksi antar manusia, interaksi antara si A sama si B, interaksi antara seorang perempuan dengan circle di teman-temannya. Terus nilai dan prinsip. Wah, ada ya orang yang punya prinsip bahwa aku tidak boleh mencontek seumur hidup. Nah, itu juga tuh bisa masuk ke social humaniora. Perilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana seseorang melakukan perilaku yang maaf, mungkin cukup sensitif, self-harm gitu ya. Kok bisa sih orang self-harm? Kok bisa sih orang membuli temennya? Sosum banget. Sikap, pola pikir, apa yang orang lain pikirkan. Kok bisa orang overthinking? Overthinking itu apa sih? Pola pikir. Persepsi, bagaimana pendapat orang, persepsi ibu tentang anak yang suka main TikTok kita misalkan, persepsi simbah-simbah terhadap anak zaman sekarang yang apa misalnya seperti itu berkaitan dengan manusia dan itulah riset sosial humaniora. Bisa kita bilang riset sosum ini sangat dekat dengan kita karena kita sendiri menjalaninya. Kita bagian dari manusia itu. Ya, kita manusia gitu ya. Makanya riset sosial humaniora itu tidak pernah habis. Akan terus ada karena objeknya dekat dengan kita. Nah, ada banyak sekali sub bidang ilmu sosial humaniora. Tadi sempat saya sampaikan ya, yang cukup populer untuk dilakukan di riset anak SMA atau SMP sekarang adalah topik mengenai budaya, ekonomi, dan psikologi dan sejarah gitu. Beberapa cukup tren juga di bidang seni dan antropologi gitu. Tapi jangan lupa nih, sebenarnya ada banyak sekali loh sub bidang ilmu sosial humaniora yang belum terlalu banyak dibahas. Contohnya adalah tentang politik atau mungkin tentang filsafat. Wah, tuh asik ya. Anak filsafat itu berpikir tentang berpikir, guys. Jadi kayak cukup menarik nih kalau teman-teman SMA ngambil topiknya tentang filsafat. Mungkin tahun depan kali ya. Seperti itu. Ini adalah sub bidang ilmu sosum. Jadi sangat banyak gitu ya. Teologi itu tentang agama, BTW. Gitu, tentang hukum, tentang ekonomi. Yuk, boleh banget tahun depan kalau mau nyoba riset lagi, ambillah topik-topik yang jarang dipilih gitu. Jadi juri itu tertarik kayak, wah, anak ini unik nih ngambil risetnya gitu. Nah, sekarang kita coba main tebak-tebakan ya. Karena bahasan kita hari ini tentang metode, nanti silahkan teman-teman tebak kira-kira judul penelitian ini metodenya apa. Oke, ini adalah riset dari finalis opsi tahun 2024. Anak SMP. Gila, keren ya anak SMP. Coba tebak-tebakan ya. Judulnya adalah Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Ancaman Tenggelamnya Jakarta dan Kesiapan Menghadapi Bencana. Silahkan tulis di kolom chat kira-kira ini metodenya kualitatif atau kuantitatif. Oke, ada yang udah jawab nih. Oke, ada yang bening kuantitatif, Quinza, kuanti, Kausar, kuanti, terus siapa lagi nih? Tadi ada yang jawab kuali juga. David Gilbert, kualitatif. Rafael, kualitatif. Ikhwan, kuantitatif. Gaida, kuali. Rizal, kuali. Wah, kok beda-beda semua. Oke, Keisha, kuanti. Wah, beda-beda semua nih. Aduh, gimana ini? Teman-teman beda-beda semua ya? Hmm, kuanti, kuali. Mix, ada yang bilang mix, campuran, mix method. Mix juga. Kira-kira apa? Kuali, kuali. Shanif Mix Queens Quanti. Oke, ada banyak sekali jawaban ya. Terima kasih banyak teman-teman. Algofur, Kak baca nama aku ya. Oke, baiklah Algofur. Kamu apa jawabannya Quanti atau Kuali? Oke, Ayu Kuali. Oke, nah kita lihat ya. Jadi keywordsnya di sini dari judul sebagai juri atau sebagai bisa kuanti bisa kuali tergantung tujuan penelitiannya. Wah, pinter juga nih Raihan. Oke, bisa kuali bisa kuanti tergantung tujuan. Iya. Tapi kalau misalkan itu jawaban Rehan bener banget. Tapi kalau misalkan kita sebagai juri atau sebagai pembaca dari sini kita bisa lihat overview-nya. Keywordsnya adalah kok nggak mau. Nah, persepsi.
Keywordsnya itu persepsi. Gitu. Kalau kita pikirkan persepsi itu apa sih? Persepsi itu adalah cara kita merespon suatu stimulus atau cara kita merespon suatu hal. Ya, yang dilihat adalah cara masyarakat merespon ancaman tenggelamnya Jakarta. Gitu. Cara masyarakat merespon kayak gimana ya? Nah, kalau dalam psikologi, beberapa beberapa variabel, misalkan ancaman tenggelamnya gitu ya, itu bisa dibuat angka. Kalau suatu variabel bisa dibuat angka, itu bisa menjadi kuantitatif. Tapi dalam riset ini, persepsi masyarakat itu tidak bisa dikuantifikasikan atau tidak bisa dihitung. Jadi, riset ini adalah riset kualitatif. Gitu. Keywordsnya adalah di persepsinya, teman-teman. Persepsi masyarakat di sini itu tidak bisa dihitung. Gitu. Betul ya, persepsi di sini tidak bisa dihitung. Jadi, ini sifatnya adalah riset kualitatif. Ini topiknya menarik ya. Ancaman tenggelamnya Jakarta dan kesiapan menghadapi bencana. Lagi, ini dampak pemindahan kerja ke ibu kota Nusantara terhadap psikologis ASN di Jakarta. Kuali atau kuanti? Hayo. Kuanti, Rafael Kuanti, Afira Kuanti, Quinza Kuanti, Kuanti. Wow, Ata juga Kuanti. Rata-rata jawabnya kuantitatif. Ada yang kualitatif karena menghubungkan. Oke, kuali. Oke, mix lagi. Kuali, ada yang kuali, ada yang kuanti. Oke, kuanti. Oke, buat teman-teman yang masih awam, apa sih kuanti dan kuali? Kuanti itu simpelnya adalah angka, teman-teman. Dan kalau kuali itu kata-kata atau verba, gitu. Kuanti itu bisa dibuat angka, kuali itu bukan yang angka, lawan katanya angka. Kuali. Oke, kuali, dampak kuali. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Wah, sangat antusias nih saya jadi ikut bersemangat. Jadi, ini kita kembali lagi ke pernyataan siapa tadi ya yang dari SMA. Ini kembali lagi sebenarnya ke tujuan risetnya. Nah, karena di sini tidak diperjelas psikologisnya seperti apa, ini menjadi kualitatif, teman-teman. Keywordsnya adalah dampak pemindahan kerja terhadap psikologis. Nah, karena aspek psikologisnya itu tidak dibuat spesifik, misal spesifik adalah kecemasan gitu. Kecemasan bisa dibuat angka, bisa gitu. Tapi karena di sini tidak spesifik, dampak psikologisnya dibuat secara umum, jadi ini adalah riset kualitatif. Ayo, tadi siapa yang betul? Iya, banyak yang betul, tapi beberapa juga masih salah ya. Iya, berbeda-beda. Jadi memang berbeda-beda, teman-teman. Kembali lagi ke tujuannya dan kita lihat secara spesifik. Dan itu juga yang harus membuat kita berhati-hati dalam memilih judul. Gitu. Di sini kualitatif ya, karena kita mau lihat dampaknya terhadap psikologis, tapi aspek psikologisnya itu masih umum, alias tidak spesifik. Gitu. Kalau spesifik bisa dibuat kuanti. Misalkan terhadap kondisi kecemasan. Nah, itu kan bisa dibuat angka. Tapi kalau ini enggak, psikologisnya secara umum, jadi kualitatif. Kita bahas dulu tentang riset kualitatif. Nah, kualitatif ini em, agak sedih sebenarnya teman-teman. Riset-riset sekarang itu jarang menggunakan kualitatif. Ini kalau saya lihat di judul-judul finalis 2024, itu rata-rata kuantitatif. Kenapa? Sekarang kualitatif dianggap sebelah mata. Itu agak sedih gitu ya. Padahal kualitatif itu adalah riset yang menurut saya sangat amat dalam gitu. Jadi kalau ada yang mau ngambil riset kualitatif, gas aja gitu. Nggak apa-apa, nanti kita tinggal buat lebih spesifik. Kita buat lebih high level. Kita buat bener-bener based on theoretical kayak gitu. Nanti itulah fungsinya kakak mentor dan guru pembimbing. Mereka mau membantu kita untuk membuat riset kualitatif kita itu lebih mahal dan berkelas. Gitu. Jadi memang kualitatif ini gunanya untuk explore dan memahami. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Explore. Di sini kita mau explore persepsi masyarakat. Di sini kita mau explore dampak ke psikologis.
Kita mau memahami apa sih dampak pemindahan kerja ke kondisi psikologis. Kita mau memahami bagaimana sih persepsi masyarakat gitu. Kembali lagi, kita tuh maunya apa? Gitu. Nah, kualitatif ini sebenarnya cocok banget kalau kita pakai untuk menjawab permasalahan yang kita itu nggak tahu em, bahasanya tuh apa ya, variabelnya tuh apa ya, kayak susah banget ngomongnya, tapi tuh intinya tuh fenomenanya tuh itu gitu loh. Gitu. Misalkan orang anak-anak zaman sekarang melakukan ini, itu namanya apa ya? Gitu kan ada tuh fenomena brain rot ya. Sekarang lumayan keren tuh istilah brain rot, doom scrolling. Nah, itu kan term-term atau kata-kata brain rot lah, doom scrolling lah dan lain-lain. Itu kan kata-kata baru ya, yang kita sendiri tuh nggak tahu itu maksudnya apa toh. Cocok banget tuh kalau teman-teman pakai kualitatif. Kita mau menggali ulang kira-kira makna dari self love itu apa gitu. Makna dari brain root itu apa? Nah, itu sangat cocok menggunakan kualitatif. Kita gali, kita ambil data sebanyak-banyaknya, kita wawancara orang sebanyak-banyaknya. Gitu gitu ya. Jadi memang disitulah fungsinya kualitatif. Kita bisa explore, kita bisa lihat banyak hal. Dan tentang teknik pengambilan datanya, paling sederhana itu lewat wawancara. Tapi wawancara yang sebenarnya dan yang sesungguhnya kualitatif, itu kita tidak hanya membacakan pertanyaan, terus dijawab. Selesai. No, nah, buat teman-teman yang sekarang risetnya kualitatif, belajarlah cara mewawancarai seseorang dengan baik dan benar. Kita mungkin punya daftar pertanyaan, tapi jangan hanya baca daftar pertanyaan, dijawab, terus, oke, selanjutnya. Apa pendapat Ibu tentang kebahagiaan? Kebahagiaan menurut saya ini nih. Oke, Bu, pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat Ibu bahagia? No. Peneliti yang baik itu tidak hanya nanya, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Enggak. Kita lakukan probing. Probing itu istilah psikologis untuk menggali data lebih dalam. Gali lagi. Oh, itu bikin ibu bahagia ya? Kira-kira ibu, kalau konteksnya seperti ini, ibu tetap bahagia atau tidak? Gitu. Dan gunakan apa ya? Mimik-mimik wajah, gestur-gestur yang menunjukkan kalau kalian tuh mendengarkan gitu ya. Ikut berekspresi, ibunya cerita sedih, ya kita juga ikut menunjukkan ekspresi sedih tipis-tipis lah, menunjukkan empati gitu loh. Kayak, oh ya ampun, baik Bu, enggak ya, seperti itu gitu. Jangan yang kayak saklek rata gitu. Enggak, wawancara yang baik ya kita bisa mendapatkan empati mereka. Kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh nggak oportunis, nggak sekedar mau ngambil keuntungan dari mereka. Gitu. Nah, minta ajarin kakak mentornya, minta ajarin ibu guru, Bu, cara wawancara yang baik gimana sih? Karena saya pernah nih waktu skripsi ya, waktu S1, makanya kualitatif wawancara. Nah, wawancaranya berkali-kali teman-teman, 3 kali. Jadi satu orang kita wawancarai 3 kali. Setiap wawancara itu minimal 1 jam. Nah, kok bisa lama? Ya karena ada tahapannya. Mereka percaya sama kita. Kita bangun kepercayaan. Kita bangun yang namanya bonding. Sering denger nih pasti kalian ya. Kita bangun bonding, kita bangun kepercayaan, kita dengarkan mereka gitu. Nah, dari situ mereka percaya, mereka cerita jujur, mereka cerita apa adanya, bahkan mungkin mereka bisa menceritakan sampai aib-aibnya mereka gitu. Nah, peran kita jelas kita harus menjaga rahasia, kita mendengarkan dengan baik, kita bersikap empati. Anak SMA bisa nggak ngelakuin itu? Bisa banget. SMA, anak SMP bahkan bisa banget. Bisa banget kita melakukan itu, latihan. Nah, kalau yang cita-citanya one day jadi psikolog atau jadi psikiater, boleh banget nih latihan mendapatkan empati dan kepercayaan dari orang lain. Nah, teknik berikutnya adalah observasi. Sudah tahu ya observasi itu apa? Observasi adalah melihat, melihat sesuatu yang betul-betul terlihat. Terlihat contohnya, selama proses wawancara, partisipan kita garuk-garuk kepala. Selama proses wawancara, partisipan kita goyang-goyangin kaki terus. Wah,
dia goyang-goyang kaki terus. Kita boleh loh ngambil kesimpulan bahwa mungkin, oh dia gelisah, oh dia tidak nyaman. Jadikan itu catatan selama proses pengambilan data, partisipan kita terus menggoyangkan kaki. Gitu. Atau observasi yang lain, kita mengamati perilaku di masyarakat. Oh, mungkin si A sama si B saling ngobrol, tapi si C itu dicuekin, gitu ya. Kita mau lihat perilaku orang, atau kita lihat perilaku berpacaran zaman now. Kita datang ke alun-alun, kita datang ke kafe, kita ngamatin perilaku berpacaran zaman sekarang ngapain sih? Ternyata belajar bareng, guys, misalnya. Atau perilaku berpacaran zaman sekarang nggak ada tuh yang namanya mojok-mojok lagi di gelap-gelapan. Enggak. Perilaku berpacaran sekarang ya diskusi, deep talk, ngomongin masalah masa depan, misalnya kayak gitu. Kita kok tahu ya, kita mengamati, kita melihat, begitu. Teknik yang ketiga, studi dokumentasi. Buat yang risetnya kualitatif mungkin ada ya yang menggunakan yang namanya studi kasus atau naratif. Nah, di situ kita bisa melihat dari buku harian, dari catatan, dari buku-buku, dari literatur, data-data Pak RT, data dari BKD. Itu bisa digunakan. Dan teknik terakhir yang jarang digunakan adalah FGD. Focus Group Discussion. Apa itu FGD? FGD simpelnya adalah diskusi kelompok. Diskusi, tapi topiknya jelas. Contohnya, kita mau lihat bagaimana pandangan siswa SMA 1 Yogyakarta tentang bullying. Kita kumpulkan para ketua kelas atau kita kumpulkan anak-anak berpengaruh gitu ya. Kita kumpulkan, kita tanya pendapat mereka tentang bullying. Kita sebagai peneliti memimpin sesi. Baik, terima kasih banyak sudah berkumpul teman-teman. Kita akan melakukan FGD tentang bullying. Saya mau tahu pendapat dari si A. Apa menurutmu tentang bullying? Gitu. Ini namanya fokus group discussion. Silahkan bisa dicoba teman-teman. Ini menyenangkan sekali. Karena kita bisa mendapatkan banyak POV ya, point of view secara langsung. Dalam waktu 1 jam kita dapat 5 pendapat. Wah itu datanya kaya banget tuh. Hemat waktu. Kita nggak perlu wawancara satu-satu. Kita nggak perlu mengamati banget satu-satu. Udah langsung dapat banyak data. Gitu, jarang dipakai juga ya FGD. Silahkan kalau tahun depan aku mau kualitatif metodenya FGD, boleh banget digunakan. Nah, salah satu hambatan kenapa kualitatif jarang dipakai dalam beberapa riset adalah kita nggak yakin data kita tuh valid. Apa itu valid? Nah, buat teman-teman yang masih baru dengan kata-kata valid, valid itu adalah em, kepastian bahwa data yang kita ambil itu benar, akurat, dan kredibel. Proses ini disebut sebagai proses validasi. Jangan-jangan data yang aku ambil itu datanya salah atau ngawur. Nah, makanya untuk memastikan bahwa dataku tuh nggak salah atau ngawur, kita melakukan validasi. Antara kuali dan kuantitatif itu ada istilah validasi yang berbeda. Kalau di kualitatif itu kita menggunakan istilah namanya authenticity atau keaslian dan trustworthiness atau kepercayaan. Bagaimana cara melakukan validasi di riset kualitatif? Ada 3 cara. Ini nih sekali lagi ya buat teman-teman yang kualitatif bisa diterapkan mulai dari sekarang. Ada 3 cara yaitu dengan triangulasi, member checking, atau audit. Triangulasi. Jadi di proses triangulasi kita menguatkan bukti dari berbagai sumber. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya di buku-buku metode gimana cara melakukan triangulasi. Saya cuma mau kasih satu contoh sederhana karena waktu kita nggak banyak. Nah, contoh triangulasi adalah kita melakukan wawancara dan observasi. Dari data hasil wawancara, partisipan bilang, saya seneng banget pokoknya hari ini bisa ketemu sama mbaknya. Saya seneng banget bisa pacaran sama dia. Tapi kita lihat dari hasil observasi bahwa dia terus-menerus gelisah gitu, kakinya gerak terus gitu ya. Bayangkan orang seneng tapi kok kakinya gerak terus, kok datanya nggak sinkron gitu. Atau kita bisa juga melakukan triangulasi itu dengan memastikan data dari wawancara pertama sama wawancara kedua. Di wawancara pertama dia bilang dia sayang, tapi di wawancara kedua dia bilang enggak, aku nggak sayang sama dia.
Itu kan datanya tidak sinkron. Itu adalah contoh triangulasi. Dari kata-kata tri atau tiga, kita melakukan, memastikan satu data dengan data yang lainnya. Lanjut adalah member checking. Ini pemeriksaan oleh partisipan. Jadi, setelah kita memperoleh hasil penelitian kita mengembalikan hasil datanya ke partisipan. Kita tanya, jawaban dan analisisku udah benar belum sih? Itulah member checking. Nah, kalau audit ini penilaian oleh pihak eksternal. Misalkan riset kita dilakukan satu tim bertiga. Nah, kita nggak yakin sama hasilnya. Terus misalkan teman-teman em, sewa jasa di SHI ya, teman-teman ngambil satu sesi di SHI, misalkan sama Kak Helen. Kak Helen, aku mau melakukan proses validasi data dengan teknik auditing. Tolong dong Kak Helen sebagai pihak eksternal ngecek data saya gitu. Nanti Kak Helen akan ngecek dulu dari data mentah, hasil analisis kalian, sampai penarikan kesimpulan. Itu untuk memastikan validasi. Begitu. Ini kualitatif. Nah, kita move on berikutnya lagi ya. Tebak-tebakan lagi ya. Ayo. Judulnya adalah pengaruh seleb TikTok sebagai celebrity endorsement terhadap perilaku konsumtif. Kuali atau kuanti? Udah ketebak ya pasti. Kuanti, ya karena tadi bahasan kita kuali. Oke, iya betul. Ya sudah kejawab ya, kuantitatif ya. Betul sekali. Keywordnya adalah ya pengaruh salap terhadap perilaku. Jadi ada hubungan sebab akibat. Betul, ada korelasi. Kalau ini ya udah kejawab ya. Analisis korelasi adiksi game online dengan kecenderungan emosi ini kuanti. Betul sekali. Ini juga kuantitatif. Nah, kalau di sini bisa kita lihat metode kuantitatif itu bisa lewat korelasional atau survei gitu. Ini korelasional semua ya kebetulan. Analisis korelasi kita melihat hubungan gitu ya. Ada adiksi game online terhadap kecenderungan emosi. Ini juga sama, pengaruh seleb terhadap perilaku konsumtif. Ada dua variabel yang jelas terlihat. Ini adiksi game online terhadap ke- kecerdasan emosional. Sorry. Gitu. Ini adalah kuantitatif. Nah, kalau ini, ayo tebak-tebakan lagi. Keefektifan program rilis Renew Life Stories untuk mereduksi pemikiran suicide atau self-harm. Iya, kuantitatif juga. Betul. Mix ini adalah kuanti ya, teman-teman ya. Ya, betul. Intan betul, Fitri betul, Laila juga betul. Kalau ini pengembangan hipar, iya betul, Al Ghafur juga betul, Alfrel juga betul. Iya, pengembangan hipar, yes, ini juga kuantitatif lagi. Tapi beda dengan yang sebelumnya. Kalau ini kuantitatifnya menggunakan eksperimen. Kalau sebelumnya kuantitatifnya dengan korelasional atau survei, kalau ini menggunakan eksperimen. IPS bisa eksperimen, bisa banget. Iya betul Nafi, ini diambil dari tahun lalu. Saya ngambil dari SK Finalis Kopsi 2024 tahun lalu ya. Biar lebih relate aja sama teman-teman. Kalau saya ngambil random di Google nanti nggak relate. Ya ini ngambil dari yang tahun lalu. Kita kembali lagi back to laptop di sini. Nah ini adalah riset yang eksperimental. Kok bisa? Kita akan bahas ya. Di sini kita melihat efektivitas. Efektivitas itu bisa kita lihat kalau misalkan kita menggunakan dulu programnya. Kita pakai dulu programnya, baru kita bisa kasih testimoni. Oh ini efektif, oh ini enggak. Gitu. Dan di sini ada hubungan sebab akibat, guys. Itu yang membuat eksperimen mahal. Ada hubungan sebab akibat. Sebabnya adalah penggunaan program rilis. Akibatnya mereduksi pemikiran suicide. Ini juga sama pengembangan HIPAR. Nah, HIPAR ini nanti akan digunakan sebagai media edukasi berbasis pada situs sejarah Pleret. Gitu. Ini adalah riset kuantitatif eksperimen. Jadi, kuantitatif itu bisa dengan korelasi survei atau dengan eksperimen. Sedikit overview tentang kuantitatif, ini menggambarkan tren atau menjelaskan hubungan antar variabel.
Dalam riset korelasi, kita melihat asosiasi atau hubungan. Kita melihat ada nggak sih hubungan antara seleb TikTok, seleb TikTok yang endorsement terhadap perilaku konsumtif. Itu korelasional. Kalau survei, kita melihat tren. Tadi saya nggak dapat contohnya ya. Contohnya, bagaimana kira-kira sekarang kondisi perilaku impulsif pembelanjaan di Gen Z kayak gitu. Itu kita melihat tren. Dan kalau eksperimen, kita melihat apakah pemberian perlakuan itu berdampak pada suatu kelompok. Dan teknik pengambilan datanya, teman-teman pasti sudah tahu ya, dengan kuesioner, bisa juga dengan wawancara, tapi wawancaranya dengan pedoman. Jadi memang ada pedoman yang saklek dan ada pilihan jawaban yang rigid gitu ya. Nah, terakhir adalah pemberian perlakuan atau eksperimen. Eksperimen sendiri itu ada berbagai macam desain. Boleh nanti teman-teman belajar sendiri. Kira-kira desain eksperimen itu ada apa aja sih? Sedikit spill, eksperimen itu basically ada dua. Eksperimen kuasi dan eksperimen true. Atau eksperimen sejati. Gitu. Nah, nanti setiap dua desain eksperimen ini ada cabang-cabangnya lagi, detail-detailnya. Gitu. Dan untuk pedoman eksperimen, memang ini juga sama ya, rigid, pasti, dan biasanya cenderung membutuhkan ethical clearance. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan metode sudah selesai. Kita ada sedikit game singkat ya, Kailan 5 menit aja. Nah, ini untuk inspirasi teman-teman aja. Kalau tahun depan aku mau riset IPS, tapi aku bingung topiknya mau apa. Nah, coba ya Kak Eva kasih sedikit spill bantuan nih. Ada beberapa topik yang sebenarnya itu tren banget, tapi belum banyak diteliti oleh anak SMP dan anak SMA. Ini sudah banyak diteliti oleh kalangan mahasiswa dan dosen. Tapi untuk teman-teman SMP SMA itu belum banyak. Dan sebenarnya kalian tuh sadar loh tentang riset ini. Kita pakai tebak gambar. Oke, jadi teman-teman silakan siapkan ketikannya, buka kolom chat. Ding 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 ding. Oke. Ini kira-kira topik tentang apa ya? Coba silakan tuliskan ekonomi, bisnis, ekonomi, accounting, no. Ekonomi cukup banyak dibahas. No, teknologi, bisnis, multitasking, bukan keuangan, ekonomi, freelance, overwork, iya benar, overworkload, betul. Workload karyawan, betul. Shoma itu, siapa? Kerja gendis, betul. Yes, burnout, betul. Tentang dunia kerja. Oke, saya paham sih kenapa ini kurang relate di teman-teman. Karena memang kalian tidak masuk ke dunia sana. Ya, teman-teman masih sekolah gitu ya, belum bekerja. Tapi kalian bisa melihat dari orang terdekat. Contohnya orang tua. Orang tua terlalu banyak bekerja. Bapak ibuku tuh kerja mulu. Sampai akhirnya di rumah marah-marah doang kerjaannya. Misalnya kayak gitu. Atau malah aku lihat ibuku tuh sangat seimbang. Ibuku tuh sangat work-life balance. Kerja jalan, merawat rumah jalan, kasih sayang ke anak jalan. Nah, itu. Oke? Bisa nih untuk inspirasi teman-teman tahun depan tentang dunia kerja, ketahanan mental para pekerja, relasi pekerja, budaya kerja, burnout, WFH, WFO, WFA. Itu ya, bisa jadikan WFC masuk ya, terserah lah. Bisa banget gitu. Boleh, boleh bebas. Oke? Kedua, silahkan. Ini belum banyak dibahas juga di kalangan anak SMP SMA. Kira-kira apa? Kesehatan langsung betul sekali. Paramedis kesehatan. Ya, dunia-dunia kesehatan, tenaga medis, betul. Pandemi boleh, pandemi sudah lewat. Nah, kesehatan, psikologi kesehatan, kondisi psikis dari para penderita penyakit kronis. Ini banyak dibahas tapi di riset IPA. Kalau teman-teman notice. Obat untuk diabetes, obat untuk kanker, pengobatan untuk penyakit apa, penyakit B. Tapi di dunia sosial itu belum banyak dibahas. Ya, betul-betul ya, ini tentang kesehatan. Oke, ambillah teman-teman. Ada loh tentang kepatuhan pengobatan. Mungkin kalian teman-teman bisa berkaca ke bapakku tuh penderita hipertensi. Tapi beliau tuh males banget minum obat. Disuruh minum obat nggak mau. Kenapa sih kira-kira? Itu kan tentang kepatuhan pengobatan. Ya, betul ya. Sisi psikologisnya bisa. Yang penting sisi kesehatan. Sosial kesehatan. Persepsi masyarakat tentang orang yang pura-pura sakit. Atau kita melihat teman kita yang kerjaan itu sakit mulu. Apa sih sebenarnya? Gitu. Bisa banget. Persepsi tentang penyakit misalkan HIV AIDS, itu mungkin cukup pasarannya kita ambil penyakit-penyakit yang lain.
Intinya tentang kesehatan. Itu belum banyak dibahas di dunia sosial. Oh, Oke, saya mute ya. Oke. Nah, terus kemudian ini lagi. Ini kira-kira tentang apa? Pemanasan global iklim. Ih, pinter-pinter kalian. Iklim. Iklim. Iklim dan dunia sosial itu belum dibahas. Sekarang ladang panas banget. Karena teman dosen psikologi itu ngambil topik tentang ini. Iklim dan kesehatan mental. Jarang banget dibahas. Nggak hanya kesehatan mental, iklim dan ekonomi, iklim dan sejarah, iklim dan dunia budaya. Ini belum banyak dibahas. Iklim ini tuh adalah ranah IPA dan IPT biasanya. Tapi di dunia sosial bisa banget juga diambil. Gitu, kita curi-curi sedikit ide-ide dari teman-teman IPA dan IPT gitu ya. Kita ambil sedikit dunia mereka, kita bahas dari sudut pandang sosial. Perubahan iklim berdampak ke kesehatan mental loh. Contohnya banjir kemarin. Siapa yang nggak kena mental coba? Tiba-tiba banjir gede banget gitu. Atau sekarang kita mikir, aduh ini hujan terus. Kan aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana sih dampak dari hujan terus-menerus terhadap pendapatan para pedagang asongan? Pernahkah kepikiran itu? Gitu ya. Para pedagang asongan yang mereka tuh sangat amat mengandalkan cuaca. Tapi sekarang hujan, terus ekonomi mereka turun, psikis mereka kena, gitu. Itu belum banyak dibahas tuh. Ambillah. Terakhir, ini apa? Ini pasti relate. Kira-kira apa? Politik langsung dijawab siapa nih tadi orang pertama? Pinter banget nih ya, Rista. Oke. Muhammad Ghafur hukum bisa juga. Politik hukum, Fatimah politik bisa. Fawas hukum. Revan pemilu exactly. Pemilu debat bisa. Politik ya. Di sini berbau-bau politik, korupsi, hukum, bisa dikaitkan dengan kondisi kesehatan mental, bisa dikaitkan dengan budaya, anything gitu. Jadi itu adalah beberapa topik-topik yang sebenarnya ngetren, bisa banget dibahas, cuma sekali lagi belum banyak dilakukan, terutama dalam riset siswa SMP dan SMA. Gitu. Oke, that's it for today. Terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Kak Helen. Oke, thank you Kak Eva sudah meluangkan materinya yang luar biasa ya. Jadi mungkin buat teman-teman nih untuk mempersingkat waktu juga, kalau misalkan ada yang mau tanya bisa raise hand mumpung ada Kak Eva nih di sini mau tanya kayak Kak baiknya gimana ya gitu. Nah ini udah ada mungkin dari Jasmine dulu. Boleh open mic ya Jasmine. Memperkenalkan nama dan juga asalnya terlebih dahulu sekolah, asal sekolah. halo untuk Kakak Eva dan juga tes, apakah suaranya terdengar? Oke, sudah terdengar. Oke, selamat pagi untuk Kak Eva dan juga Kak Helen. Mohon izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jasmine dari SMA Negeri 1 Purworejo. Tadi kan sudah dibahas untuk penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara. Nah, untuk wawancaranya sendiri, bagaimana sih caranya agar tidak terjadi subjektivitas ataupun kebiasaan? Karena itu kan berdasarkan dari point of view atau sudut pandang orang tertentu. Apakah kita perlu selain kita menentukan daftar pertanyaan sama menentukan kriteria dari yang kita wawancarai, adakah batas minimum atau adakah jumlah minimum orang yang kita akan wawancarai agar tidak terjadi kesubjektivitasan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak. Langsung jawab aja ya Ya, Helen ya, biar boleh nggak lupa. silakan Kak. Oke, wow, pertanyaan Jasmine bagus banget. Serius, bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Apalagi Jasmine sudah familiar dengan istilah bias. Nice. Jadi ada namanya bias atau bias ya. Bebas terserah kita lah mau ngomongnya kayak gimana. Nah, tadi pertanyaan Jasmine bagus. Bagaimana caranya biar wawancara itu tidak bias atau bias? Gitu. Nah, selama proses pengambilan data, kita memang sebaiknya terbuka sama si partisipan. Kita mendengarkan mereka, kita menunjukkan empati, gitu. Nah, bias itu bisa terjadi kalau selama proses analisis data, kita tidak membuat batasan. Jadi, istilah kerennya ya, nanti teman-teman kalau sudah mulai kuliah dan belajar tentang kualitatif, ada istilah namanya bracketing.
bracket. Tahu kan behel gigi ada bracket, bracket atau pagar. Itu adalah istilah yang sering kita pakai di riset kualitatif biar kita tidak bias. Gimana cara kita melakukan bracketing? Pertama, sebelum kita analisis data, kita bilang dulu ke diri sendiri. Misalkan, Eva, ini data kamu itu rawan bias. Kenapa? Karena topiknya relate banget sama kamu. Atau, Eva, ini data kamu atau hasil pengambilan data kamu itu rawan bias. Kenapa? Karena ternyata selama proses pengambilan data, kamu ikut nangis bareng sama partisipan. Gitu. Jadi buatlah batasan ke diri sendiri dulu. Sampaikan bahwa kita rawan bias. Bias itu apa? Bias itu adalah apa? Kayak Kak Helen bilangnya. Apa Kak Helen bias tuh Eh, tercampur gitu teman-teman. ya, Iya nggak sih? Helen? mungkin ini ya Kak, nggak valid gitu Nggak, ya. nggak valid, nggak subjektif kayak gitu loh. Contohnya kayak tadi nggak valid dan nggak subjektif. Contohnya kita ngambil data tentang kondisi kecemasan, tapi kita sendiri punya kecemasan. Paham nggak? Jadi selama proses kita tuh bisa nyampur-nyampur gitu loh. Antara pendapat kita pribadi sama jawaban partisipan. Iya, nggak objektif gitu loh. Kecampur, rawan rawan subjektif. Tadi Jasmine bener banget, biar nggak bias, biar nggak subjektif gitu. Jadi pertama kita buat bracketing ke diri sendiri. Kita bilang ke diri sendiri, ini rawan bias, hati-hati. Nanti proses analisis datanya, kita pelan-pelan gitu loh. Kita pelan-pelan yakinkan ke diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ingat yang tadi sempat saya sampaikan, Jasmine, buat yang namanya triangulasi. Gitu. Untuk lebih jelas triangulasi, teman Jasmine bisa baca lebih lanjut di berbagai macam buku metode atau tanya dengan guru-guru sekolah triangulasi itu apa. Jadi kita memastikan kita mencocokkan data kita dari data A sama data B. Data wawancara pertama sama data wawancara kedua. Gitu. Atau kita bisa lakukan auditing. Kita minta bantuan pihak ketiga untuk ngecek. Kita minta bantuan guru, orang lain untuk ngecek hasil analisis data kita. Seperti itu. Dan pertanyaan Jasmine yang kedua adalah, berapa banyak sih partisipan kita? Nah, tentang berapa banyak, kalau Jasmine baca di berbagai macam buku metode, jawaban itu beda-beda. Ada yang bilang, ah 3 cukup. Ada yang bilang 5 sampai 7, pokoknya ganjil. Gitu. Pokoknya ganjil, sebisa mungkin ganjil. Kenapa ganjil? Karena kalau ada kesamaan jawaban, satu jawaban yang berikutnya itu bisa menjadi penengah. Kayak gitu misalkan. Atau ada yang bilang sebanyak-banyaknya sampai data itu jenuh. Nah, saya lebih sepakat sama yang data itu jenuh. Gitu. Data jenuh itu maksudnya sudah tidak bisa kita gali lagi, udah berhenti di sana. Tapi bukan berarti sebanyak-banyaknya itu sampai 15, sampai 20 ngewawancarain. Waduh, ya muntah-muntah juga ya kita ya, gitu ya. Capek banget ya wawancarai 20 orang gitu. Intinya adalah setiap ahli itu punya mazhabnya masing-masing gitu. Tapi bisa kita bilang yang paling mudahnya adalah ganjil dan sampai data itu jenuh gitu. Tapi jangan sampai kita overload berlebihan. Nanti eman-eman datanya nggak ke analisis juga karena kita kelelahan kayak gitu atau kita performnya nggak bagus. Gitu sih Jasmine. Oke, Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah sangat menjawab. oke, Oke. mungkin thank you Jasmine sudah memberikan pertanyaan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak Eva, karena keterbatasan waktu juga. Mungkin yang selanjutnya dari Dani Satrio A, mungkin boleh open mic untuk memperkenalkan nama dan juga asalnya dari sekolah mana ya. Iya, Kak, mohon maaf karena kamera trouble. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oh ya, dari NFBS. Nah, ini ada dua pertanyaan sedikit. Tadi dijelaskan tentang metode. Nah, penelitian itu kalau misalnya gini, dia mengusulkan sesuatu ide atau gagasan dalam psikologi misalnya temanya, mengusulkan pendidikan transisi di perguruan tinggi melalui konsep Tridharma untuk anak-anak yang alumni pesantren yang tradisional, di mana pesantren tradisional itu bisa mengalami anomi ketika masuk perguruan tinggi. Sehingga di penelitiannya itu mengusulkan ada integrasi antara Tridharma Pendidikan Tinggi terhadap menyiapkan pendidikan transisi khusus bagi anak-anak pesantren yang berkuliah. Nah, selain dengan wawancara dan observasi, apakah ada metode yang cocok seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, terkait perpaduan antara ilmu sejarah dan
mau diwujudkan melalui augmented reality ya, atau misalnya fluorescence atau museum gitu ya. Itu yang pasti untuk uji kelayakan suatu ide itu kan melalui angket wawancara. Kira-kira kalau ada seperti ini, respon masyarakat seperti apa? Itu kan melalui survei. Ataukah ada metode lain yang bisa mendukung penelitian-penelitian yang sifatnya ide ini dari konteks budaya yang diintegrasikan melalui museum-museum yang sifatnya virtual? Terima kasih, Kak. Oke, ini kayaknya Denny bukan siswa SMP SMA ini. Kayaknya mahasiswa atau malah ibu guru dan atau ibu bapak dosen. Oke, sampai sudah tahu tentang Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Hmm, gimana caranya sih selain wawancara dan observasi bisa banget dengan literatur, Mas Denny? Gitu ya. Dengan studi literatur atau dengan pustaka. Mungkin sudah cukup familiar dengan istilah SLR, Systematic Literature Review. Nah, itu bisa banget menggunakan metode itu dengan literatur review. Jadi kita ambil dari berbagai macam jurnal-jurnal, baru kita analisis. Atau kita pakai studi pustaka ya, simpelnya dari studi pustaka, tapi yang kita ambil itu tidak hanya sekedar literatur biasa. Kita ambil dari data-data gitu. Data-data tentang Tridharma itu banyak sekali. Apalagi Tridharma itu kan wajib bagi dosen gitu ya. Wajib juga bagi mahasiswa untuk dilakukan. Setiap semester pasti melakukan 3 Tridharma itu. Ambillah data-datanya. Jadi daripada hanya dengan wawancara dan observasi, pengambilan melalui data. Data, pakai data jurnal atau data mentah itu akan jauh lebih kaya. Gitu. Terus kemudian, bagaimana sih cara kita melakukan data kalau misalkan topik riset kita tentang AR dan tentang museum? Ini cocok sekali kalau misalkan menggunakan eksperimen sebenarnya. Kita melakukan uji coba, jadi nggak hanya dengan survei. Kita nggak hanya survei menanyai pendapat mereka tentang gimana sih museum yang kita AR-kan, gitu enggak. Jadi akan lebih baik kalau mencoba dengan eksperimen. Dicoba, betul-betul dicoba. Kita rekrutlah beberapa partisipan, minta mereka untuk melakukan uji coba. Uji coba si AR-nya misalkan. Barulah kita berikan pre dan post test berupa angket ya, kuesioner atau skala gitu. Itu malah akan terlihat jelas efektivitasnya, akan terlihat jelas validitasnya gitu. Dari segi validasi itu jauh lebih mantap gitu kalau menggunakan eksperimen. Apalagi nanti hubungan sebab akibatnya kelihatan. Analisis statistikanya nanti kita bisa lihat besaran kontribusinya juga, R kuadratnya berapa. Mungkin seperti itu. Kalau ada feedback lagi boleh. Jadi semacam membuat ini ya kayak simulasi dulu ya di sebuah ruangan disediakan misalnya museum klasik manual kayak benda-benda peninggalannya. Terus nanti ibaratnya diganti settingnya seolah-olah kayak ada layar LCD proyektor yang bercerita gitu ya kayak. Iya, betul banget. Bisa Oh, banget seperti seperti itu. itu ya. Oh Mm-mm. ya. Tapi kalau prosedur eksperimen kan sebenarnya jauh lebih ada metode detail-detail tentang prosedur eksperimen. Nah, itu tetap diperhatikan. Tapi pada prinsipnya sama. Kita memberikan perlakuan. Mereka mencoba, terus mereka kasih testimoni, simpelnya kayak gitu. Itu akan jauh lebih kerasa sih. Oh begitu. Jadi nanti yang dihitung uji R-nya ya, produk momen itu ya, Iya, derajat produk momen hipotesisnya. boleh. Iya, Oh. bisa lewat produk momen, bisa lewat uji beda nggak apa-apa. Misalkan pakai pre dan post itu kalau mau jauh lebih sederhana. Gitu. Terima kasih Kak. Nah, kan bukan siswa. Kayak ini mahasiswa nih pasti. Oke, itu Helen silahkan. Oke, mungkin itu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk sesi pertama ini kita sudah cukupkan ya Kak Eva ya. Terima kasih sebelumnya telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Mungkin sebelum itu kita sesi foto bersama ya. Untuk adik-adik mungkin juga saya infokan untuk absen ya. Absennya sudah ada di room Zoom sudah saya berikan juga. Jadi mungkin nanti bisa absen untuk yang IPS terlebih dahulu. Jadi mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bagi teman-teman sebelum kita lanjut sesinya bisa untuk on cam. Oke, mungkin tiga, dua, satu. Oke, thank you Kak Eva sudah meluangkan waktunya.
Terima kasih. Saya izin live ya, teman-teman. Selamat melanjutkan dengan Kak Zulfan habis ini tentang teknik. Gali pertanyaan sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke, Terima thank kasih. you. Thank you, Kak. Oke nih, karena Kak Zulfan nih di sini juga sudah on cam ya. Halo Kak Zulfan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya izin dulu ya untuk membacakan materi CV pemateri kita pada pagi hari ini ya, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, Kak Zulfan ini adalah lulusan Teknik Elektro UGM dengan minat kuat di bidang elektronika, instrumentasi, dan industri manufaktur. Kak Zulfan ini juga memiliki pengalaman proyek nyata seperti KKN energi terbarukan, pengembangan robot sepak bola humanoid, serta wirausaha teknologi melalui startup. Kak Zulfan juga memiliki kepemimpinan sebagai CEO dan juga pengurus organisasi mahasiswa. Ia juga aktif sebagai mentor riset teknik untuk siswa SMP dan juga SMA. Untuk capaian terpentingnya, Kak Zulfan juga sebagai CEO Bengkel Inovasi Indonesia, Startup Teknologi Edukasi, juara nasional dan internasional robotik, finalis nasional konteks robot sepak bola Indonesia di tahun 2022 dan masih banyak lagi. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita ke Kak Zulfan. Kak Zulfan sudah siap. Siap, Kak Helen. Oke, mungkin sebelumnya aku ini ya Kak, izin terlebih dahulu ya untuk merecord ulang ya.